Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat selalu dan salam satu aspal. Perkenalkan, nama saya Ansar. Saya ketua dari komunitas PCC, PCX Celebes Community. Selamat datang di Pau Project. Sama-sama. Selamat datang di segmen Teko. Teko adalah segmen temu komunitas di mana kita akan bertanya-tanya seputar komunitas motor di Makassar. Komunitas motor kan biasanya identik dengan kopdar, Betul. touring. Sebenarnya ada tidak kegiatan lainnya PCC selain kopdar dan touring? Nah, jadi kegiatan PCC selain kopdar dan touring itu kita ada biasanya agendanya tour camp. Nah, jadi kegiatan tour camp itu meliputi antara kegiatan touring bersama dan kegiatan camping. Jadi kegiatan camping itu kita secara tidak langsung mengekspos suatu potensi wisata yang ada di daerah Sulawesi Selatan khususnya. Dan visi misi kita juga bahwa untuk mengekspos bukan hanya potensi wisata yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan bisa sampai di luar Sulawesi. Jadi suatu cita-cita dan harapan kita semua di PCC itu agar bagaimana bisa terlaksana, karena tagline dari nama PCC itu membawa nama Celebes. Nah, jadi kalau kita general, Celebes itu adalah Pulau Sulawesi. Nah, jadi bagaimana misi dari PCC itu adalah menyentuh seluruh daerah yang ada di Sulawesi. Mungkin seperti itu. Tadi kan tour camp dan touring, camping lah. Terus kita bawa nama Sulawesi. Selama kita camping, sudah sampai mana camping kita ini? Atau sesering apa lah? Nah, kalau untuk area yang sudah kita sentuh untuk kegiatan camping ini, tour camp ya, kegiatan tour camp ini sementara masih kita fokusnya untuk di daerah Sulawesi Selatan fokusnya. Nah, jadi yang sudah terrealisasi dan sudah terlaksana itu sudah 2 lokasi, ada di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Mara. Jadi Mara itu antara perbatasan Sinjai dengan Bulukumba. Nah, jadi yang membatasi kedua daerah itu adalah gunung itu sendiri. Nah, jadi kita campingnya di Mara. Terus yang kedua, untuk di tour camp yang kedua itu lokasinya di Kabupaten Bantaeng. Jadi Kabupaten Bantaeng di sana memang ada tempat camping ground. Nah, dan saya rasa juga di sana itu potensi wisatanya sangat luar biasa sekali. Nah, jadi teman-teman dari PCC sangat semangat dan antusias untuk melakukan kegiatan tour camp di suatu daerah yang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Apalagi memang di daerah itu belum terekspos oleh pemerintah setempatnya. Terus ada tidak ditentukan bilang hari setiap tanggal ini kita camping, atau ada agenda khususnya kapan camping? Nah, jadi kalau untuk agenda tour camp PCC itu biasanya kita ngikut pada momen-momen tertentu. Nah, khususnya di momen-momen hari raya atau hari-hari nasional seperti itu. Berarti setiap kegiatan camping ini selalu ada tema. Betul. Jadi setiap kegiatan camping yang kita buat itu selalu ada tema. Oke. Terus camping ini sendiri wajib tidak untuk semua anggota? Maksudku, ada yang mau tidak ikut nih, ada yang mau tidak ikut, terus dipaksa supaya ikut atau bagaimana? Kalau untuk kewajiban, saya sebagai ketua di PCC itu mengharapkan teman-teman semua bisa untuk dapat ikut berpartisipasi. Karena kenapa? Dalam kegiatan tour camp itu kita ada edukasi, secara tidak langsung ada pembentukan hubungan emosional dengan antara satu teman dengan teman yang lain. Jadi kita bisa saling mengenal. Nah, tapi pada faktanya yang terjadi pada saat pelaksanaan itu ya pastilah ada teman yang tidak bisa karena mungkin terkendala masalah pekerjaan atau masalah keluarga, atau mungkin lagi berhalangan karena kurang fit, ya semacam itulah, pasti ada lah. Jadi biasanya kalau kita buat kegiatan itu alhamdulillah teman-teman itu hampir 80% ikut menghadiri. Oke, sekarang kita bahas di luar camping lagi. Yuk. Kebanyakan komunitas kan sekarang sedang menyuarakan tentang safety riding, pastilah, tidak bisa dipungkiri.
Terus pendapat kita sebagai ketua di PTC, sebenarnya safety riding itu apa? Nah, jadi kalau safety riding menurut saya itu adalah soal masalah keselamatan dalam berkendara ya, mungkin menurut saya itu. Jadi memang dalam berkendara itu untuk safety riding itu kita harus terapkan dan kita harus memberikan edukasi ke teman-teman bahwa betapa pentingnya safety riding itu dalam berkendara. Nah, jadi sebetulnya kita sih di PCC ada program juga untuk edukasi tentang safety riding. Nah, jadi rencana kita akan buat suatu agenda atau jadwal di mana kita akan kumpul teman-teman itu untuk membahas full akan pemahaman tentang safety riding. Jadi nanti mungkin kita akan undang speaker atau pembicara yang betul-betul paham akan di bidang safety riding tersebut. Jadi memang menurut saya safety riding sangat penting. Oke. Siapa tahu mungkin minum? Oh iya, ada. Dingin ini anu menurut sekarang apakah memang ini kan ada polisi sebagai sebagai yang menyorakan metode safety riding itu pihak kepolisian sebagai lembaga resmi. Sekarang apakah komunitas atau klub itu memang wajib juga menyorakan safety riding atau cuma seperlunya sekedar menyorakan saja tapi tidak segembar-gembor pihak kepolisian. Jadi mungkin hanya seruan aja begitu ya. Jadi memang bahwa perlunya safety riding itu dalam berkendara itu diterapkan sehingga kepolisian membuat satu program. Nah, jadi kita sebagai komunitas motor itu harus mendukung program tersebut. Jadi bukan hanya seruan ajakan sementara kita tidak mengaplikasikan itu tentang safety riding dalam berkendara. Jadi saya rasa kalau dalam pribadi saya, kalau jika kita mengajak teman-teman untuk tetap menjalankan safety riding dalam berkendara, ya pribadi kita juga harus betul-betul menjalankan seperti itu. Jadi kalau bisa kita menjadi pelopor atau contoh buat teman-teman. Saya rasa seperti itu tentang safety riding. Terus kan kita ini sebagai komunitas sudah menyorakan safety riding. Kalau bawa motor harus begini, betul. pakai ini. Nah, terus biasa itu ada komunitas motor atau klub mungkin di luar yang oke lah menyorakan safety riding, tapi anggotanya sendiri tidak safety. Itu tanggapan seperti apa? Jadi soal masalah ini kan masalah individual ya, masalah individu saja. Nah, jadi saya ambil contoh atau case di dalam lingkup komunitas saya saja PCC ya. Jadi memang ada member saya, salah satu member saya itu memang yang masih belum menerapkan safety riding dalam berkendara. Jadi kalau kita touring itu dia masih istilahnya tidak masih minim sekali akan safety riding. Kenapa? Jadi saya bertanya sama dia, kenapa tidak melakukan hal seperti itu? Nah, jawabannya sangat simpel, kebiasaan. Jadi kebiasaannya memang dia berkendara itu memang tidak pernah menggunakan peralatan atau aparel safety riding itu selain helm. Nah, jadi itu yang perlu kita tekankan ke teman-teman. Jadi kalau soal masalah kebiasaan itu ya memang itu agak sulit kita rubah karena memang mungkin karakter atau habitnya. Nah, jadi tapi pelan-pelan kita kasih edukasi pemahaman. Jadi kita kasih contoh-contoh beberapa foto atau video kecelakaan lalu lintas di jalan. Nah, jadi itu bisa jadi bahan pertimbangan dia untuk bisa pelan-pelan menggunakan perlengkapan safety riding dalam berkendara. Saya rasa seperti itu. Terus kedua, mungkin faktor karena ekonomi ya, keuangan ya, karena ketidaksanggupan untuk membeli perlengkapan full safety riding itu sehingga dia menggunakan peralatan yang seadanya. Nah, jadi itu dua faktor yang menurut saya yang bisa sambil pengalaman di dalam komunitas PCC. Permasalahan itu kita cari sama-sama solusinya. Jadi sedikit demi sedikit itu akan berubah begitu. Jadi yang awalnya dia tidak pernah pakai sepatu dalam berkendara, nah ini sekarang dia sudah pakai sepatu karena kita kasih pemahaman sedikit-sedikit. Jadi memang butuh
butuh kesabaran lah. Jadi yang perlu kita bangun itu kesabaran, terus hubungan emosionalnya kita dengan teman tersebut gitu. Serasa seperti itu. Untuk jadwal kopdar sendiri, pasti PJC juga kopdar toh? Oh iya. Pastilah. Ada tidak jadwal khususnya? Nah, jadi kalau untuk jadwal kopdar di PCC itu di hari Rabu malam Kamis, karena rata-rata sih komunitas motor itu kopdarnya kebanyakan di hari Rabu juga itu ya, seperti itu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan di malam Minggu itu, di hari Sabtu kita ngadakan kopdar juga. Jadi istilahnya kita kopdar santai lah. Jadi kopdar di malam Minggu itu tidak wajib buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada waktu luang atau lagi tidak ada kegiatan di luar, mungkin bisa bergabung ke Secret untuk kita kopsan, jadi kopdar santai begitu, ngobrol. Kopsannya berarti justru hari Sabtu deh? Hari Sabtu. Karena kebanyakan komunitas kan kopdar santainya itu biasa hari Rabu. Jadi kita hari Rabu itu kopdar intinya. Justru dibalik nih. Balik. Sekarang kan kalau orang-orang yang di luar komunitas pasti punya anggapan bilang kalau kita kopdar ini apa dibikin kayak kumpul-kumpul kosong gitu. Terus bisa juga malah jadi negatif di pikirannya tentang kopdar. Nah, sekarang sebenarnya di PCC itu kalau kopdar sebenarnya apa yang dibahas? Nah, jadi pertama tujuan dan maksud kopdar yang kita adakan itu adalah untuk mempererat tali silaturahmi antara member. Itu pertama ya. Terus kedua, adapun jika kita melakukan kopdar itu kita kumpul bersama. Bila ada hal-hal atau gesekan dalam grup ya, entah itu dari kata-kata atau apa. Nah, itu biasanya kita luruskan pada saat kopdar itu. Jadi kita musyawarahnya di situ, di kopdar itu. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, biasanya kita melakukan koordinasi antara struktur dalam komunitas. Biasanya kita melakukan suatu koordinasi. Koordinasi itu bisa meliput suatu kegiatan atau agenda yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi seperti itu. Sepenting apa kopdar untuk PCC? Kopdar menurut kita berapa penting atau tidak itu saya rasa sih tergantung dari persepsi masing-masing. Tapi kalau saya, kopdar itu saya rasa sangat perlu karena memang kopdar itu adalah momen di mana kita bisa berkumpul, bercanda, bergurau, nah terus bisa saling sharing kegiatan atau hal-hal yang positif. Jadi saya rasa kopdar itu memang perlu sekali dalam komunitas, karena kalau tanpa adanya kopdar, saya rasa hubungan emosional antara member itu mungkin tidak akan terjalin. Saya rasa seperti itu. Oke. Tadi kan kita sudah bahas tentang tour camp, safety ready, kopdar. Nah, sekarang mohon maaf ini, PCC berapa membernya? Kalau PCC sekarang ini kita ada 37 member. PCC terima tidak member-member yang di bawah umur? Kalau member yang di bawah umur, saya rasa itu kan tidak masuk kriteria ya minimal berapa? Nah, kalau minimal istilahnya dia yang penting dia sudah memiliki SIM. Kedua, memiliki kendaraan bermotor roda 2 dan itu tipenya Honda PCX. Nah, ya, jadi yang penting dia sudah punya SIM, bisa bergabung. Itu saja. STNK sudah pastilah. Iya. Kalau misalnya motornya ternyata motor dinas? Kalau motor dinas sebetulnya sih kita belum bahas soal masalah itu atau diskusikan dengan teman-teman. Nah, tapi kalau untuk motor dinas saya rasa itu kan bukan tanggung jawab sepenuhnya sama si pemakai ya, karena itu kan memang milik negara. Jadi suatu saat nanti bisa dialih fungsikan. Nah, jadi kalau untuk motor dinas itu mungkin kita belum terlalu fokus atau terlalu menerima soal. Oke. Terima kasih Om karena sudah berpartisipasi di segmen Teko Temu Komunitas di Pop Project. Apa pesan-pesan untuk komunitas motor di luar sana? Nah, saya rasa untuk pesan saya buat teman-teman komunitas motor di luar sana, yang pertama itu yang harus kita bangun adalah rasa solidaritas kita. Solidaritas, terus kedua
rasa menghormati lah antara sesama bikers. Jadi kita nggak memandang antara motor kecil atau motor besar, itu kita semua sama rata. Jadi ibaratnya kita duduk sama rendah, kita berdiri sama tinggi. Karena kenapa? Ketika kita riding bersama, aspal yang kita gunakan itu tetap satu. Nah, tidak ada dibilang aspal di atas atau aspal di bawah. Jadi saya harap semua kita bisa tetap menjaga solidaritas, saling menghormati antara sesama lain, baik motor besar atau motor kecil. Saya rasa seperti itu. Oke, terima kasih Om Ansar. Mumpung. Apa ini yang mau dipromosikan? Nah, BCC ada jadi Instagramnya. untuk buat teman-teman yang di luar sana, khususnya di Kota Makassar, kita buat yang mau bergabung dengan komunitas Petjek Celebes Community, kami membuka untuk member baru dan menerima. Jadi untuk kontak bisa Instagramnya ada PCX Celebes Community. Jadi dia bisa langsung DM aja ya. Kalau untuk bila berminat mau bergabung dengan PCC, karena dalam PCC itu yang kita pegang prinsip itu adalah persaudaraan, kesetaraan yang menyatukan. Jadi ketika kalian bergabung dengan kita semua bersaudara dan kita semua setara. Saya rasa seperti itu. Oke, terima kasih Om. Ya. Sudah ini.